Niru ngono. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi bargo juga. Ulama udah ana nakale kaya Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Lha iki tenan lho pian. Ya mau cek wiridan nggih. Aku mau 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Niki kan sampean roh sanate wiridan. Kulo niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu mau coba tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak nggih. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo? Ufuk. Niru ngono. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi bargo juga. Ulama udah ana nakale kaya Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Lha iki tenan lho pian. Ya mau cek wiridan nggih. Aku mau 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Niki kan sampean roh sanate wiridan. Gini pun Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing marah kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlambat panjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf Rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kajian Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak mencukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih. Benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada dokholki. Kulo nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau iku ora mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada dan apa? Jadi ada dan apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada dan nafasin. Sejumlah napase uang ora umat to uang kok wae. Nak maca selawat ya ngoten niku. Ada mawati ilmu wong pokoke ngoten. Ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai sing biasa Batul Masail. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang Batul Masail, jok sufi kalau pensiun.
Ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini, astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Tak kalau lagi misbah, uang meni tolak tuki salah. Tadi gue tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki, kamu saya talak. Salahkan keluar kamping dulu. Tapi dia hanya bilang salahkan loh, tidak tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Paham sih? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegang ping telu, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan, tak jotos ping telu kan tetap lara pisan to, sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan lo Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, lo Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, dia ora pengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut. Manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat di pancen keliru, lama tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi yang nganggep pertimbangan pangeran buat apa? Akurat. Kalau balik. Malaikat itu agak pasti terus. Manusia diangkat dari apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan orang akurat. Paham? Bener apa salah? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nak kok ngono, paham? Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Dan malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lalu meyakini Allah Maha Suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji dan berpikir. Kalau sampai sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau juga yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah kalau cara jadi pangeran ngene, lha jagal-jagal dhewe kok takon aku. Sarang dari pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu loh, gimana? Nah, yakin Maha Suci, rasa apa? Rasa curiga bener kan Nabi ada sekolti, termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis, paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis apa? Jadi dari kajian Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk Allah termasuk setan iblis. So pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanallah.
Mereka nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan. Belum gitu. SBY gue wajar tuh, dari karir politik presiden gue ada. Jadi tidak pati aja. Uang diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap bisa. Itu butuh desain khusus. Dan itu tidak. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan, paham ya? Dan itu butuh detail, menciptakan saraf yang macam-macam. Mungkin tahan bantu, mungkin kelainan, tanpa pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Melane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, berat. Ora tau gedeng setan. Tapi setan itu nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar, setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo meluso. Nah, godo terus nyesat mas. Dari wong sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok mbok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu orang ana tenan ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki biar sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak uang elek karpe setan, nak apik karpe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak kalah kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kalah. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani, lah tapi urusane dunya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama, urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak kok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Makane mau Allah Maha Agung.